Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasa bahagia selalu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami merasa berbahagia sebab kami dapat merasakan pemeliharaan dan kekuatan Tuhan memagari hidup kami, memagari keluarga kami, memagari pelayanan dan penggembalaan ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian pada malam yang berbahagia ini, kami akan bersama-sama mendengarkan Tuhan yang berbicara, yang menaruhkan perkataan-perkataan hidup dan kekal melalui mulut maupun lidah hamba-Mu ini, Tuhan, untuk menjawab segala kebutuhan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, ya Tuhan, di tengah dunia yang sedang bergolak, dunia yang bergoncang. Tuhan, Engkaulah pegangan hidup kami dan jawaban bagi kami. Kuduskan hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan firman Allah bersama dengan sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan pada saat malam hari ini. Kami boleh duduk di kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu dari firman Allah. Sebab itulah kerinduan hati kami di hari-hari yang terakhir ini. Bapa, bicaralah, kuserahkan diri ini pada Tuhan, biar Engkau yang nyata nampak dan kemuliaan-Mu yang nyata untuk mengurapi dan memberkati. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, Bapa yang maha baik, yang memberikan kesempatan yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini suara kebenaran masih dapat didengarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang percaya. Alkitab telah jelas mengatakan bahwa dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10 itu, Tuhan berbicara kepada Yohanes untuk tidak memeteraikan lagi kitab-kitab itu, tapi semua akan dibukakan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, ketika dia sudah membukakan rahasia-rahasia firman, tidak ada yang ditutupi lagi. Di situ Tuhan akan melepaskan manusia. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11, manusia itu akan dibiarkan oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya sendiri. Apakah dia akan memilih hidup atau memilih kematian. Ketika dia memilih hidup, maka dia akan hidup untuk hidup di dalam kebenaran. Maka terus dia akan berbuat kebenaran. Dan ketika dia mau untuk suci, maka setiap saat dia akan belajar dan terus mengerjakan kesucian di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang dari kelompok yang berbeda, maka mereka akan melakukan kejahatan. Dan semakin hari semakin jahat. Yang cemar semakin mencemarkan dirinya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus dalam suratannya berkata bahwa Roh dengan tegas, di hari-hari yang terakhir ini kita tidak boleh lagi mengeraskan hati. Sama dengan nubuat yang diberikan oleh Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat ke-19 itu, bahwa Tuhan memberikan hati yang lain
dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini kesempatan yang dimaksudkan bahwa Allah sendiri yang mengaruniakan kepada manusia hati yang lain. Tentu hati yang lain ini adalah hati yang tidak serupa dengan dunia ini. Hati yang berpihak kepada Tuhan, yang menjadikan kita menjadi manusia yang lain. Ketika roh Allah turun di dalam kita, mengurapi kita, menguasai kita, memimpin hidup kita, memang kita akan berubah menjadi manusia yang lain. Di dalam manusia yang lainlah maka Allah akan menaruh roh yang baru di dalam batin kita dan menjauhkan segala bentuk hati yang keras di dalam Tuhan. Perlu kami pertegas sebagai hamba Tuhan yang kecil ini kepada semua sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada, bahwa waktu yang kita punya sekarang ini adalah waktu yang begitu singkat. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sangat begitu tegas mengatakan bahwa kita sedang berada di masa dan waktu yang sempit. Waktu yang tidak bisa lagi kita permainkan. Waktu yang tidak boleh lagi dibuang-buang begitu saja, tetapi harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab sedikit, bukan banyak, sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Di waktu yang sedikit ini, Dia sedang mempersiapkan kedatangannya, dan memang Dia akan segera datang. Yesus Kristus akan segera datang. Dia pasti akan menggenapi semua janji-janjinya. Dalam beberapa kali khotbah dalam pemberitaan firman di tengah-tengah pelayanan ini, penegasan saya adalah supaya waktu yang sisa kita harus berbondong-bondong. Kita harus bahu-membahu. Kita harus dorong-mendorong satu dengan yang lain untuk beribadah di dalam Kristus atau berada dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika berada dalam hadirat Tuhan, maka murka Allah menjadi surut. Kemarahan Tuhan yang menyala-nyala itu akan menjadi surut. Sebab demikianlah kata firman Tuhan dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-20 itu, bahwa semua suku bangsa akan bergerak bersama untuk mencari Tuhan dan untuk melembutkan hati Tuhan atau melunakkan hati Tuhan. Karena ketika semua orang mencari Allah, semua orang beribadah dalam hadirat Tuhan, disitulah Dia akan melunakkan hati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak boleh ada lagi noda dalam persekutuan kita. Harus dibuang jauh-jauh segala noda dalam perkumpulan-perkumpulan kita. Harus. Tidak boleh lagi muncul Ananias, Safira akhir zaman. Ananias dan Safira adalah noda dalam persekutuan gereja mula-mula. Itu harus dibuang karakter yang demikian. Seakan-akan rohani padahal tidak rohani. Ini namanya kepura-puraan. Kepura-puraan ini sama dengan suam-suam kuku. Tidak panas, juga tidak dingin. Tuhan mau
kita berada pada satu tempat yang benar. Apakah kita panas atau sekalian menjadi dingin? Ketika kita berada di antara itu, Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, aku muntahkan engkau, aku keluarkan engkau dari persekutuanku, aku lepaskan engkau dari hidupku atau dari perlindunganku. Tidak waktunya gereja lagi dalam keadaan suap. Semua kaum suami-suami, semua wanita-wanita atau ibu-ibu dan anak-anak remaja-remaja harus keluar dari zona nyaman yang membuat dia suam-suam kuku. Apalagi di situasi dunia yang sedang bergoncang ini. Daerah mana di Indonesia yang tidak digoncang? Kota mana di Indonesia yang tidak goncang? Saya sedang berbicara kepada sahabatku, saudaraku, sebangsa dan setanah air yang mengikuti pemberitaan firman Allah ini. Supaya kita jangan turut bergoncang dengan dunia yang bergoncang ini. Maka keluarlah dari segala noda-noda persekutuan yang telah kita lakukan. Keluarlah dari kesuam-suaman. Biarkan api roh Allah membakar semangat jiwamu, membakar rohanimu, membangun iman percayamu kepada Tuhan. Apa itu noda dalam persekutuan? Yudas 1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ada 3 nama yang disebut di situ, saudara-saudara. Dan ketiga nama itu adalah noda dalam persekutuan. Ya, noda dalam persekutuan. Siapakah noda dalam persekutuan? Model akhir zaman ini, Bapak Ibu. Dalam Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat 12 bagian B. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Kalau saya menjelaskan ayat yang ke-11 ini, kita temukan bahwa 3 nama ini akan mewakili noda dalam perjamuan atau persekutuan. Siapa dia? Satu yang bernama Kain. Kain. Kita tahu manusia pertama adalah Adam. Kemudian dari Adam Tuhan bentuk perempuan bernama Hawa. Dan pernikahan atau perkawinan Adam dan Hawa, lahirlah Kain. Dan kalau disebut tadi saudara-saudara oleh kitab Yudas, nama pertama adalah Kain. Disebut salah satu yang menjadi noda dalam persekutuan. Ada apa dengan Kain? Ayat ini berkata bahwa celakalah orang yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kain adalah model orang yang tidak mengerti tentang kasih persaudaraan. Kain adalah tipe orang yang tidak memiliki kasih. Dia membunuh, ada iri hati, ada kebencian kepada saudaranya sendiri. Padahal ketika mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bukankah yang menentukan korban atau persekutuan kita atau ibadah kita, Tuhanlah yang menentukan diterima atau tidak, bukan diri kita. Dalam hal ini bukan Habil yang menentukan apakah
persekutuan Kain kakaknya diterima oleh Tuhan atau tidak? Tidak. Itu sebabnya Yohanes menuliskan, saudara-saudara dikasih, bahwa yang dilakukan oleh Kain ini sejak awal adalah kejahatan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, Alkitab jelas mengatakan bahwa Kain berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara-saudariku yang kekasih, dari mana sumber kejahatan bisa masuk di pikiran seorang bernama Kain? Sangat begitu jelas Alkitab mengatakan bahwa dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 itu, dosa telah menjalar kepada semua orang. Ya, dosa itu menjalar kepada semua orang. Oleh karena itulah maka semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukankah Adam dan Hawa sebagai orang tua Kain yang telah melanggar hukum Allah, sehingga mereka dipandang sebagai manusia berdosa, dan hukumannya adalah harus keluar dari Taman Firdaus. Dan dosa belum selesai dalam diri mereka, maka turunlah dalam bentuk dosa keturunan kepada anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dalam Roma pasal 5 ayat 12 tadi, bahwa dosa atau maut menjalar kepada semua orang. Nah, Kain adalah model, atau ibadah Kain adalah model yang merusak persekutuan, karena Kain tidak memiliki kasih. Tidak memiliki kasih. Karena tidak ada kasih, maka dia membunuh saudaranya. Nama yang kedua di Ibrani, kitab Yudas, maaf tadi saudara, Yudas 11 itu adalah Bileam. Nama yang kedua ini juga adalah noda. Noda dalam persekutuan. Siapa itu Bileam? Bukankah Bileam yang pernah dijumpai oleh malaikat Tuhan dan berbicara malaikat Tuhan kepadanya supaya dia jangan menyerapah barisan Israel atau orang-orang Israel, tetapi Bileam lebih mengedepankan upah. Itu sebabnya disebutkan bahwa oleh upah banyak orang menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ya, Bileam adalah contoh noda dalam persekutuan, karena Bileam hidup tanpa iman. Orang yang hidup tanpa iman memang pikirannya adalah upah. Dia tidak bersedia menantikan upah yang besar dari sorga. Dia mau upahnya yang sekarang. Dia mau mendapatkan yang sekarang, kepuasan yang sekarang. Maka kalau orang memandang hal-hal yang ada di depan mata, itulah contoh orang atau manusia yang tidak punya iman. Dan orang yang tidak punya iman seperti Bileam ini disebut dengan manusia yang sesat. Noda dalam persekutuan. Yang kedua ini namanya Bileam. Dia sesat. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya dan mengingatkan kepada orang-orang Saduki bahwa orang-orang Saduki adalah orang-orang yang sesat. Kenapa
orang Saduki disebut sesat. Kesesatan itu terjadi oleh dua hal. Kesesatan itu terjadi oleh dua hal, yaitu jika tidak mengerti tentang kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah. Alkitab jelas mengatakan itu dalam Matius pasal ayat yang ke-29, bahwa kesesatan itu terjadi jika tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Masih sangat didapati banyak orang tersesat. Masih. Kenapa? Karena tidak mengerti kitab suci. Andai semua orang mengerti tentang kitab suci, maka semua orang akan mencintai kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Padahal Tuhan jelas berkata dalam suratan Paulus kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar orang. Itu kunci pertamanya, untuk mengajar orang. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita tidak mengerti tentang kitab suci. Memang untuk kita bisa mempercayai kitab suci butuh kuasa Allah. Sebab kuasa Allah atau Roh Kuduslah yang menuntun atau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya kesesatan itu, yang pertama saya sebut tadi, tidak mengerti kitab suci. Yang kedua, juga tidak mengerti kuasa Allah. Kuasa Allah yang dimaksud adalah tidak mengerti, tidak mengenal pribadi Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Roh Kudus itulah yang memerdekakan. Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita dan memastikan kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dan kalau seseorang mati sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, roh yang membangkitkan tubuh Yesus, maka roh yang sama juga akan membangkitkan tubuhmu untuk menerima kehidupan yang kekal. Jangan sampai tidak mengenal kitab suci maupun tidak mengenal kuasa Allah. Ini harus kita kejar bersama. Ini harus kita dapatkan bersama, Bapak Ibu. Bergumullah. Ayo kita bergumul bersama supaya kita tidak tersesat. Yudas 1 tadi ayat 11, bahwa Bileam menceburkan diri ke dalam kesesatan karena yang ada di pikirannya adalah upah. Ya, yang ada di pikirannya adalah upah. Berbeda sekali dengan seorang yang bernama Musa. Musa, dia sangat menikmati kemewahan besaran ketika dia menjadi pangeran di Mesir. Tetapi begitu dia tahu siapa dirinya yang sesungguhnya, di dalam tubuhnya mengalir darah orang Ibrani, maka sejak saat itu dia mengambil keputusan untuk berada di perkemahan orang Israel. Bersama-sama dengan orang Israel, rela menjadi budak, meninggalkan istana untuk menjadi budak bersama-sama dengan bangsanya sendiri. Ketika dia sudah tahu, dia tidak mengejar materi dalam hidupnya, maka saya harus ingatkan bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, siapapun kita dimanapun berada, jangan berpusat kepada dunia, jangan kepeluk dunia ini. Jangan. Ya, bukan materi. Ketika berpusat kepada materi seperti Bileam, sama saja kita disebut menceburkan diri dalam kesesatan. Bileam adalah noda dalam persekutuan kita. Noda dalam persekutuan. Nama yang ketiga
dalam Yudas 1 ayat 11 itu adalah Korah. Disebut di sana bahwa mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Siapa itu Korah? Bukankah Korah adalah kumpulan atau kelompok-kelompok ternama yang berada di barisan pemimpin-pemimpin orang Israel pada zaman Musa dan Harun. Mereka bukan orang kecil, mereka orang-orang kenamaan. Sahabat Korah bernama Datan dan Abiram. Mereka sama-sama memberontak kepada Musa. Mereka berontak. Mereka merasa bahwa Musa hanya meninggi-ninggikan diri. Saudara-saudara dikasih, nanti baca Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3. Kita temukan di sana bagaimana seorang yang bernama Korah bersama dengan sahabatnya yang bernama Datan dan Abiram memberontak melawan Musa. Nah, memberontak melawan Musa, dia tidak sabar kapan Tuhan mengangkat dia. Ini sama artinya Korah hidup tanpa harap kepada Tuhan. Saya ulangi, Korah hidup tanpa harap kepada Tuhan. Dia tidak sabar kapan Tuhan mengangkat dia. Kain, saya telah sebut tadi, dia hidup tanpa kasih. Dia membunuh saudaranya. Bileam hidup tanpa iman karena dia mau yang di depan mata, bukan nanti hasil yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu dia disebut orang yang tidak beriman dan orang yang sesat. Korah adalah orang yang tidak sabar kapan Tuhan mengangkat hidupnya, karena tipe Korah adalah model manusia yang tidak punya harap kepada Tuhan atau tidak berharap kepada Tuhan. Bagaimana proses pengangkatan Tuhan kepada dia? Noda dalam persekutuan adalah ketika di tengah-tengah kita atau di dalam diri kita tidak ada kasih, tidak ada iman, tidak ada harap kepada Tuhan. Itu akan menjadi noda. Hati-hati saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hati-hati. Justru iman, pengharapan, dan kasih harus kita punyai. Dan Tuhan akan menemukan ini ada di dalam kita, Bapak Ibu, saudara kekasih. Harus ada di dalam kita. Bukan justru kehilangan kasih, kehilangan harap, dan kehilangan iman kepada Tuhan. Dan kalau ini keluar, kita bersihkan dalam diri kita, maka persekutuan ibadah kita pastilah berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Pastilah persekutuanmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah menginginkan kita harus sampai pada targetnya. Apa kira-kira target Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Ingat, target kita dan target Tuhan adalah agar kita menjadi serupa dengan Dia. Ini target Tuhan yang paling tinggi kepada kita. Sebab memang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Demikianlah manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tapi manusia telah kehilangan semua hal indah ini karena perbuatan dosa dan noda yang dilakukannya. Kehilangan kasih kepada Tuhan, kehilangan penurutan kepada Tuhan, dan kehilangan harapnya kepada Tuhan. Maka rupa gambar Allah menjadi hilang. Untuk itulah Yesus Kristus dalam perayaan Paskah kemarin berkali-kali disebutkan, ya,
bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya kepada kita manusia. Dan bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada manusia, padahal putranya sendiri telah diberikan kepada dunia. Target tertinggi Tuhan mengembalikan saya, mengembalikan kita semua, mengembalikan orang percaya, orang kudus kepada rupa dan gambar Allah yang semula. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, puncak penebusan Kristus, arahnya nanti, saudara-saudara kekasih, arahnya supaya kita dibawa dan dikembalikan kepada keserupaan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita dipilih dari semula, ya, dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, dan supaya anaknya menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Ini target Tuhan. Apakah kriteria Kristus sudah ada di dalam kita? Apakah sifat-sifat Kristus sudah mulai kita warisi dalam diri kita? Ataukah masih ada noda-noda dalam persekutuan kita? Model seperti Kain, model seperti Bileam, model seperti Korah, yang tidak punya kasih, tidak punya iman, dan tidak punya harap kepada Tuhan. Ini harus secepatnya kita tuntaskan. Sekarang, jangan berlambat-lambat. Jangan tunggu besok. Sekarang waktunya. Ketika sekarang kita mendengar firman, Tuhan berkali-kali berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Sebab jika kita terlambat, saya katakan sekali lagi, betapa ngerinya kalau kita jatuh ke tangan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan di hari zaman berarti jatuh kepada murkanya Tuhan. Ya, begitu ngeri kalau jatuh ke tangan Tuhan. Ibrani 10 ayat 31 mengatakan itu. Sangat begitu ngeri kalau jatuh pada tangan Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Hati-hati. Maka sekarang ayo belajar, latih diri hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya dalam Kristus. Jangan biarkan dosa menjalari hidup kita lagi. Jangan biarkan dosa menjalari anak-anakmu lagi. Sehingga dari Adam Hawa mengalir atau menjalar dosa itu kepada Kain, seperti saya jelaskan awal. Jangan, Bapak Ibu. Apa yang kita butuhkan? Malam ini saya jelaskan. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Inilah yang kita butuhkan bersama. Inilah yang kita cari bersama. Dalam ayat itu dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Saya ulang baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan ini Bapak Ibu akan berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai pada masa akhir hayat atau sampai akhir dunia di mana Yesus Kristus akan datang kali yang kedua. Dan pada saat kita melakukan seluruh kebenaran Allah dalam ketekunan, dan Ia datang menjemput kita, inilah yang disebut dengan setia atau berada dalam kesetiaan. Ibrani 10 ayat 36 ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara percaya Bapak Ibu? Menerima semua janji Tuhan, memperoleh semua janji Tuhan. Apa janji terbesar Tuhan? Pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita di hidup yang sekarang dan di hidup yang akan datang. Itu sebabnya namanya disebut adalah Immanuel. Sebab Tuhan mau menyertai kita sekarang dan bersamanya dalam kehidupan yang kekal. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang GBI kilometer 79 Kandis Kota. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu telah menyatakan perkataan-perkataan kudus dan suci dari Tuhan. Kami harus melepaskan noda-noda dalam perjamuan kami, noda dalam persekutuan kami. Kami harus benar-benar memiliki kasih iman dan harap kepada Tuhan. Tidak mengikuti jalan Kain, tidak menceburkan diri dalam kesesatan seorang Bileam dan pemberontakan seorang Korah yang membuat ketiganya binasa, yang membuat ketiganya ditolak oleh Tuhan. Tapi kami belajar bertekun Tuhan, kami belajar bertekun. Kalau ada saudara-saudaraku yang mendengarkan berita ini, sucikanlah kami bersama-sama. Engkau melihat hamba-Mu, demikian Engkau melihat mereka. Engkau jawaban dalam hidup mereka. Maka kalau ada yang sakit, kunyatakan oleh bilur-bilur-Mu, jadilah ia sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang susah hati, yang takut, khawatir dalam kehidupan ini, biarlah firman-Mu meneguhkan iman percayanya di dalam nama Yesus Kristus. Biar terlahir harapan baru dalam hidupnya, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam keyakinan yang teguh. Kalau Tuhan bersama kami, siapa yang menjadi lawan kami? Karena Engkau memastikan dan memberi jaminan kehidupan dan keamanan dalam kami. Tuhan, terima kasih. Tuliskan kebenaran ini dalam loh hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di pertemuan-pertemuan berikut dalam pemberitaan firman Allah. Kiranya kasih dari sorga tetap melimpahi kita bersama sampai Yesus datang kali kedua. Shalom.